Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kehadiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Sidang jemaah rahimahumullah, di dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang dibacakan di awal tadi, Allah menyampaikan kepada kita, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sesungguhnya kebanyakan nanti yang akan menjadi penduduk neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan golongan manusia. Golongan manusia yang manakah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Yaitu lahum qulubul la yafqahuna biha. Baginya ada hati, tetapi hatinya itu tidak dekat dengan Allah, tidak mau mendengarkan perintah Allah. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha. Bagi mereka ada mata, tapi matanya tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak digunakan untuk melihat betapa besarnya ayat-ayat yang Allah ciptakan, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat qauliyah. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha. Bagi mereka ada telinga, tetapi tidak pernah mendengar seruan dari Allah SWT. Bahkan mereka juga saja ketika ada panggilan untuk salat, untuk ingat Allah SWT, maka perumpamaan orang-orang yang seperti itu adalah ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada itu, lebih hina daripada binatang. Dan mereka itulah orang-orang yang alfa, orang-orang yang sesat. Sidang jamaah subur rahimahullah. Jadi di dalam ayat itu Allah menyiratkan kepada kita bahwa orang-orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat, baik nikmat hati, nikmat qalbun, nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan, tetapi nikmat itu ketiga indera itu tidak digunakan di jalan Allah SWT, maka orang itu diumpamakan oleh Allah sama dengan hewan. Ulaika kal an'am. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang Allah gambarkan bagaimanakah karakter manusia yang sama dengan hewan. Setidaknya dalam waktu yang singkat ini kita akan mencoba membahas 3 ekor hewan saja yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan nama-nama Al-Quran. Salah satunya adalah An-Nahl. Di nomor 1 adalah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada lebah, wahai lebah, hendaklah engkau berada di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang curam, tetapi di sana engkau hidupnya adalah tidak pernah mengganggu orang lain dan jangan sampai diganggu. Tetapi kalau ada yang mengadu labah, labah itu akan menyerang dengan sama, semua anggotanya akan menyerbu sampai dia membalaskan penyakitnya, sakitnya itu kepada orang lain. Itu gambaran lebah. Tetapi walaupun lebah dia di tempat yang tinggi, di tempat yang curam, tetapi dia memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia. Walaupun sengatnya mematikan, tetapi dengan madunya dia bisa memberikan obat kepada manusia. Itu yang pertama diibaratkan oleh Allah. Ada yang berperilaku seperti lebah, memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua yang diibaratkan oleh Allah, manusia itu seperti binatang yang kecil, yaitu an-namal. An-namal itu adalah semut. Kalau kita lihat semut, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita perhatikan semut. Semut itu dari hari ke hari kerja dan kerja. Dia bahkan memikul bebannya lebih besar dari badannya.
Tujuannya nanti apabila dalam kesusahan dia tidak dapat untuk mencari makanan. Tetapi semut itu lupa bahwasanya umurnya tidaklah panjang, usianya tidak selama-lamanya. Kadang makanan yang dia kumpulkan tidak sempat dia makan, tidak sempat dia nikmati, hanya dinikmati oleh orang lain. Nah, itu juga ada contohnya kepada manusia. Manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta, bahkan ada juga yang sampai berbunuh-bunuhan hanya mengumpulkan harta, tetapi harta ketika diperoleh tak sempat dia nikmati, tak pernah dia memanfaatkan. Karena sebelum dia memanfaatkan ternyata ajalnya datang. Allah memanggil dia. Harta yang dikumpulkan itu bukan dia nikmati, tetapi bahkan orang yang ditinggalkannya berebut untuk mendapatkan harta yang dia kumpulkan. Nah, orang-orang yang seperti itu sama dengan semut. Kemudian yang ketiga, sedang jamaah yang berbahagia, makhluk kecil yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah seperti ankabut, laba-laba. Dan janganlah kamu seperti laba-laba. Di surah Al-Kabut ayat 41 dikatakan, janganlah kamu seperti laba-laba. Laba-laba itu bagaimana dia mengambil pemimpin, pemimpinnya itu bukan bersandar kepada Allah SWT, sandarnya adalah kepada selain Allah. Maka orang-orang yang seperti itu sama dengan laba-laba. Laba-laba Bapak Ibu, laba-laba ini dia menganggap dirinya lah yang terhebat, dirinya lah yang terpintar. Kenapa dia yang terpintar? Karena untuk membuat rumahnya cukup dengan air ludahnya saja. Tetapi apa yang terjadi? Rumah yang dibuat oleh laba-laba itu tidaklah kokoh, tidaklah kuat. Hanya dengan lidi saja hancur berantakan, hancur lebur dia. Nah, begitulah gambaran orang-orang yang mengambil pemimpin selain kepada Allah SWT, mengambil pemimpin selain orang yang taat kepada Allah SWT. Maka orang-orang seperti itu sama dengan ankabut. Jadi dari gambaran tiga binatang kecil yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, kira-kira kita masuk yang mana? Apakah sudah seperti lebah atau semut atau laba-laba? Tentu yang tahu jawabannya adalah kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain, atau sebaliknya kita malah menyebabkan fitnah, mengadu domba, mengadukan yang tidak baik kepada orang lain, atau yang bagaimanakah kita? Tentu kita yang tahu. Padahal kita selaku manusia Allah jadikan sebagai sebaik-baiknya kejadian. Dapat khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diberikan bentuk, diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya kejadian. Tidak ada manusia yang sebaik manusia, tidak ada makhluk yang sebaik manusia. Manusialah yang paling baik. Tetapi ternyata summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami rendahkan derajatnya serendah-rendahnya, paling rendah daripada asfal. Manusia yang manakah itu? Ya, tentunya manusia yang meniru atau diumpamakan oleh Allah seperti binatang-binatang tadi. Makanya sidang jamaah zuhur yang berbahagia, kita hendaknya introspeksi, melihat ke dalam diri kita kembali. Kita sudah sampai di mana? Apakah kita sudah seperti lebah yang memberikan manfaat kepada orang? Karena sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Atau malah kita yang menyebabkan hancurnya suatu peradaban dunia. Kita yang menyebabkan orang bertengkar, kita yang menyebabkan kasus fitnah. Yang menyebabkan dunia ini berantakan adalah dari ulah tangan kita. Nauzubillah. Selagi waktu kita masih ada, selagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, dan sebelum
kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk bertobat, untuk kembali kepadanya, untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa berreuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja pengajian kita zuhur kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita bersama, terutama untuk saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi sabilul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.